Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara podcast Rest Area, yang mana malam ini kita kedatangan tamu Bapak Khoirul selaku Ketua LPMK Jember Wonosari, yang mana beliau telah menunjukkan prestasi yang ada di wilayah Jember Sari. Untuk podcast yang pertama, kemarin kita mendatangkan Bapak Camat Wonocolo, Bapak Muklis Haryadi SS, yang sudah berkenan di pembukaan podcast Rest Area yang pertama. Jadi untuk selanjutnya kita mau sedikit bertanya ke Bapak Khoirul selaku Ketua LPMK. Selamat malam Pak. Malam Pak Yusuf, Pak RT. Santai aja ya Pak. Kali monggo kopi ini kali diseruput ya. Timbangannya Kulo seruput monggo diseruput bareng-bareng ini Pak. Kita sedikit ada wacana untuk kita sama-sama berkolaborasi. Kita ingin pendapat untuk Bapak Khoirul. Yang pertama, yang kita tanyakan, memang ada apa sih di wilayah Jember Wonosari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga menyapa para pemirsa podcast Rest Area, juga Pak RT pastinya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Adapun yang ingin kami sampaikan kaitan dengan Kelurahan Jemur, itu memang banyak prestasi yang sudah tersampaikan. Ini adalah buah kerjasama yang luar biasa dari semua pihak, sehingga sesuatu yang besar itu bisa digapai. Ada peribahasa Jawa mengatakan berat sama dijinjing, ringan sama dipikul, wali koyani. Sampai katut aja lah, ringan itu dijinjing, berat dipikul bersama. Jadi maknanya adalah ada kesadaran bersama dari semua pihak untuk menyesuaikan ini. Karena karya besar itu kalau tidak didukung semua pihak, saya yakin tidak akan bisa berhasil. Jadi kaitan dengan Kelurahan Jemur, perlu kami sampaikan pada khalayak bahwa kehidupan pribadi manusia, baik itu secara organisasi, baik itu secara berumah tangga maupun berteman dan lain-lain, itu harus menyadari integrasi hubungan. Kalau bicara organisasi, ada kesamaan kesadaran bersama bahwa RT tidak bisa berdiri sendiri, dia harus terkoordinir oleh RW. Begitu pula sebaliknya, ada kesadaran RW bahwa mereka tidak bisa berdiri sendiri, ada LPMK, lurah dan seterusnya. Sama halnya sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa kehidupan pribadi masing-masing orang itu harus integrasi dalam keluarga. Adik harus patuh pada kakaknya, kakak pun harus patuh pada orang tua, dan seterusnya. Begitu Pak RT. Betul. Terus untuk pertanyaan yang kedua, semangat dan obsesi kedepannya untuk Bapak Khoirul. Jadi begini ya, kalau bicara potensi Jemur itu kurang lebih ada 7 titik tempat-tempat besar yang bisa jadi kegiatan sosial. Mungkin Pak Yosef sudah tahu, dan itu masuk dalam kriteria penilaian lomba. Di situ ada kebun jos, ada kebun melon, ada potan servis, ada namanya bosem, itu ada 2 titik. Jadi kalau bicara panggung sosial, bisa saya istilahkan freeport sosial. Itu begitu banyaknya di Jemur, sehingga jadi sesuatu yang bisa memaksimalkan penilaian terhadap potensi itu. Iya, betul.
Terus untuk yang kebun melon itu juga termasuk ya Pak? Ya, jadi kebun melon itu jadi sesuatu yang menarik ketika kita ingin tahu tanaman buah itu tidak harus di Malang yang selama ini populer. Kalau ingin kita lihat buah, kita identik dengan kota Malang, kota dingin, kota pegunungan yang pastinya subur untuk tanam-tanaman. Tapi ada sistem yang bisa menyesuaikan meskipun di kota, meskipun dengan lahan yang kecil, dengan sistem hidroponik apapun bisa dilakukan. Dan sistem hidroponik itu terbesar di Jemur, sehingga ada hidroponik sayur, ada hidroponik buah. Pesan apa yang harus Bapak sampaikan agar lainnya bisa mencontoh dengan kegiatan sosialnya, dengan rasa tanggung jawabnya, jadi untuk yang lain agar bisa terinspirasi juga. Jadi ada beberapa hal ya yang perlu dipahamkan pada diri sendiri juga pada lainnya. Kita mengenal istilah profesionalisme organisasi. Le RT iku kudune opo, le RW iku kudune piye, le LPMK seyogyanya bagaimana. Itu semua melekat tupoksi atau aturan mainnya. Kalau kita profesional, yang namanya ego pribadi itu kan begitu kuat pada diri masing-masing orang. Tapi kalau kita sudah mengemban amanat organisasi, ego itu harus diturunkan. Sehingga kalau bicara penurunan ego, dia lebih berpikir ke kepentingan umum, bukan dirinya sendiri, bukan pendapatnya sendiri, tapi pendapat untuk umum seyogyanya bagaimana. Itu yang terpenting. Satu, profesionalisme. Yang kedua, punya kemauan yang sama untuk berkemajuan. Karena kalau profesionalisme tidak ditunjang dengan leader atau pemimpin yang visioner, akan sulit. Satu contoh ya, seperti rest area ini. Jadi ruang yang layak atau ruang yang familiar untuk khalayak ini adalah buah prestasi yang luar biasa dari Pak RT, karena dari semua kalangan bisa ada di sini untuk memberikan support, untuk memberikan apresiasi dan lain-lain. Artinya apa? Kalau bicara lembaga sosial ingin berkemajuan, itu memang harus ada media untuk mereka berkumpul, untuk bisa mereka mengakomodir aspirasi masyarakat atau warga yang ada. Kalau sebuah organisasi tanpa ditunjang tempat media atau sekretariatan, aspirasi itu tidak terakomodir dengan baik, sehingga ambiar. Jadi untuk yang terakhir Pak, kita tanyakan nih, apa pesan dan kesan selama dengan menjadi ketua LPMK Purwokerto? Jadi kalau bicara bahasa sosial, mungkin ada dua yang harusnya jadi semangat semuanya. Manusia itu makhluk sosial. Kalau bicara makhluk sosial, itu mereka hidup perlu bantuan orang lain, tidak bisa hidup dan berdiri sendiri. Sehingga maknanya kita pun harus mengabdikan diri untuk orang lain. Karena apa? Dimungkinkan suatu ketika kita pun akan membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita kemudian membenci warga atau orang karena kesalahan yang mereka lakukan. Kita harus punya prinsip bahwa orang salah itulah adalah hak mereka. Kita punya kewajiban sebagai manusia, yaitu selalu baik kepada siapapun. Sehingga di dalam dua hal ini kita yakinkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas,
Saapi-api menungso itu adalah manusia yang bisa membawa manfaat pada orang lain. Lek judul lagu dangdut, hadirmu membawa arti. Oh, semangat. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Khairul yang mana telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara podcast Rest Area ini. Saya terima kasih banyak, Pak. Saya paling tidak apa yang saya lakukan, apapun yang saya buat pikirkan ini bisa didengar banyak orang, dan yang pasti mudah-mudahan manfaat itu saja. Iya. Yang penting kan tetap guyub rukun, tetap berkolaborasi ya Pak untuk menjadi contoh. Lah, nggih monggo diunjuk riyin kali nyantai. Semonggo ya Pak. Lagi Pak. Iya, saya yakin kalau Pak Khairul itu pandai berpantun juga, seperti Bapak Camat Wonocolo kemarin. Monggo untuk sedikit pantunnya Pak, biar untuk inspirasi teman-teman yang lain. Aku pantun itu pede-pede gak seperti Pak Muslim ya. Paling iso aku kripik gedang bodo telo, titik edan bodo kroso. Engko wayane udan-udanan ini sing terkenal iki kan iki ya. Wonokromo sing udan deres iku. Nedo nerimo pangeran sing balas. Terima kasih. Jadi untuk semuanya saja, terutama mudah-mudahan untuk diri saya pribadi pastinya, bahwa manusia itu makhluk sosial. Pengertian makhluk sosial adalah dia hidup membutuhkan orang lain, tidak bisa dia berdiri sendiri. Dari kesadaran itu jadi semangat untuk kita semua agar kita pun bisa berbagi dan membantu pada orang lain dalam bentuk apapun. Karena sangat dimungkinkan bahwa suatu ketika kita pun akan membutuhkan pada orang tersebut.